Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV dimanapun berada. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, sungguh besar kasih karunia-Mu bagi kami, memberikan hari baru ini boleh kami jalani, dan biarlah dalam menjalani hari ini kami terus boleh dituntun oleh firman Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah hati yang terbuka untuk mengerti dan terlebih kekuatan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat Efesus pasal 2, ayatnya ke-12 sampai ke-13. Demikian tertulis di sana. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema pemberitaan firman bagi kita saat ini adalah di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Sahabat GKPS TV, dari firman Tuhan yang kita dengar ini, menegaskan kepada kita telah terjadinya suatu perubahan hubungan bagi orang yang berada di dalam Kristus Yesus, yaitu pemulihan hubungan baru antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Hubungan yang baru itu disebut tidak lagi jauh, tetapi dekat. Kata jauh dapat dimengerti sebagai suatu kondisi yang tidak terjangkau, karena termasuk asing atau terasing, atau orang luar. Dan dekat artinya sudah menerima, sudah dihitung, dan bahkan termasuk bagian yang tak terpisahkan atau bagian integral. Demikianlah orang-orang yang di dalam Kristus sudah termasuk dalam kerajaan dan keluarga Allah untuk menerima keselamatan daripadanya. Dengan kata lain, seperti yang disebut dalam Efesus 1 ayat 11, telah mendapat bagian yang dijanjikan dari sebelumnya tidak mendapat bagian, atau tanpa pengharapan dan tanpa Allah, seperti yang disebut dalam bacaan firman tadi. Karena itu, saudara-saudara, dari firman ini, baiklah kita merenungkan beberapa hal dalam apa yang dipesankan kepada kita. Yang pertama, dalam Penggalan ayat 13 disebutkan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Artinya, hanya oleh Kristuslah dapat terjadi pemulihan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Dan karena itu, baiklah hal itu kita imani sebagai kasih karunia Allah, dan jauh dari pikiran dan pemahaman oleh pekerjaan dan usaha kita. Demikianlah ditegaskan dalam Efesus 2 ayat 8-9 yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu, saudara-saudara,
di dalam mensyukuri dan menghidupi perubahan hubungan-hubungan itu, baiklah kita terus menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus. Baiklah hidup kita berakar dan dibangun di dalam Dia, agar di dalam menghadapi semua tantangan yang barangkali bermaksud menjadikan kita kembali jauh dari Tuhan, hal itu tidak berkuasa lagi atas diri kita. Dan kita akan dapat mengandalkan Dia untuk terus memberi kekuatan kepada kita di dalam melawan segala godaan dalam kehidupan kita ini. Dan itu berarti di dalam menghadapi segala perkara kehidupan, baiklah juga kita senantiasa memohon pertolongan dan mengandalkan Dia yang berkuasa menjadikan kita tetap dekat dengan Tuhan. Yang kedua, sahabat GKPS TV, di dalam ayat 10 di atas perikop kita tadi menyebutkan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari firman ini berarti bahwa buah iman kepada Kristus haruslah nyata-nyata memulihkan hubungan kita kepada Allah dan haruslah juga terlihat dan nyata dirasakan orang lain. Dan hal itu dapat kita wujudkan di dalam melakukan pekerjaan yang baik. Demikianlah Kristus mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab itulah rencana Allah sebelumnya bagi kita. Sebagaimana firman tadi menyebutkan, agar kita dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi Dia lewat liturgi kehidupan kita. Karena memang saudara-saudara, iman yang hidup itu mewujud di dalam pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan. Dan dari hal itu, setiap sikap kehidupan kita dapat dilihat dan dirasakan orang dari apa yang kita lakukan untuk memberitakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sebab demikianlah juga firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Atau dengan firman lain yang mengatakan, kita dapat disebut sebagai surat-surat Kristus yang bukan ditulis dengan tinta, tetapi oleh Roh Allah yang berkuasa mewujudkan hidup kita dalam melakukan perbuatan baik di setiap waktu dan situasi. Dengan demikian, kita akan terus boleh menjadi kesaksian yang hidup dan pembawa sukacita, saluran berkat bagi kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang telah menjadikan kami dekat dengan Bapa, yang tadinya kami jauh oleh karena dosa-dosa kami, tapi lewat penebusan-Mu kami boleh kembali diperdamaikan dan mengalami kehidupan baru, hidup di dalam Tuhan dan mengerjakan kehendak-Mu. Itulah juga doa kami saat ini. Biarlah tuntunan Roh Tuhan saja menuntun setiap kami dalam setiap aktivitas kami pun hari ini, sehingga semuanya boleh kami lakukan di dalam Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi sukacita bagi kami semuanya. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ni hirar tudi
set me makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. GKPS